Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Sabriansyah Rizkika Akbar, SPMN PhD. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana MMD Filkom 2026, Bapak Haris Farisi Eskom MT. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pemateri Pembekalan MMD, Bapak Tidiani STMT, dan Ibu Yuita Arumsari Eskom Mkom PhD. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan yang tergabung dalam kepanitiaan MMD Filkom 2026. Serta yang kami banggakan, seluruh mahasiswa peserta pembekalan MMD Filkom 2026. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Pembekalan Mahasiswa Membangun Desa Filkom tahun 2026. dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Jovan Indrali dan rekan saya Rizkia Dwi Aulia Fasya yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Pembekalan hari ini sangat penting untuk menyiapkan rekan-rekan mahasiswa sebelum terjun langsung ke masyarakat. Kita akan mendapatkan arahan dari pimpinan serta dua materi utama terkait etika tata krama dan pentingnya menjaga kesehatan mental selama pelaksanaan MMD. Untuk kelancaran acara, kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan mode senyap pada gawai, serta mengikuti seluruh rangkaian acara dengan kondusif.
Memasuki agenda selanjutnya, mari kita simak bersama laporan dan sambutan dari Ketua Pelaksana MMD Filkom 2026 kepada Bapak Haris Farisi Eskom MP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di tengah-tengah jadwal UAS. Kita kesempatkan berkumpul untuk mendengarkan persiapan dan juga pembekalan dari MMD Filkom 2026. Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Oke. Ya, mungkin kemarin kalian sudah nonton podcastnya belum? Udah, lucu ya aku ya. Ya, sebenarnya kita sudah di bulan Juni ini kita akan pembekalan ya, jadi dan juga penentuan ya. Nah, perlu perhatikan nanti sebenarnya rangkaian MMD itu sampai di bulan Agustus ya, di mana nanti berakhir di seminar hasil. Perlu diperhatikan bahwa memang sekarang yang terdaftar sudah 793 dan sudah stop ya, sudah berhenti. Nanti akan dibagi di 57 desa. Ini kecamatan yang kita jadikan mitra untuk teman-teman melaksanakan MMD, tapi kemungkinan ada perubahan ya, karena ada pihak-pihak yang memang tidak memenuhi ya secara jumlahnya. Ya, jadi kalian harus siap diletakkan di mana saja. Nah, ini 4 tema yang nantinya teman-teman tentukan ya, mulai dari pemberdayaan ekonomi, terus IT mendukung instansi pemerintah, IT untuk pendidikan di wilayah pedesaan, terutama pendidikan dan juga kesehatan, dan IT untuk pendorong pariwisata dan lingkungan ya. Jadi ini nanti akan teman-teman tentukan ya, sesuai dengan keperluan desa. Jadi secara langsung tiap desa teman-teman harus menentukan 2 kegiatan dari 4 tema itu, di mana kegiatan itu nanti teman-teman breakdown menjadi beberapa task ya. Di mana task itu nanti ada beberapa aktivitas yang harus kalian persiapkan, lakukan dan evaluasi. Nah, jadi tidak hanya 2 aktivitas wajib dari 2 tema itu saja ya, ada 1 opsi tambahan, di mana opsi tambahan ini yang di luar dari IT bisa jadi, yang memang kebutuhan dari desa ya. Nah, sehingga nanti teman-teman itu selain menentukan 2 tema yaitu pemilihan aktivitas, nanti ada praaktivitas. Jadi praaktivitas itu teman-teman diizinkan untuk melakukan survei ke desa, mengetahui kebutuhan desa, sekaligus nanti teman-teman mencari tempat tinggal selama ada di desa. Jadi ini adalah pihak-pihak yang akan ya, berinteraksi dengan teman-teman. Kami sebagai panitia MMD, perangkat desa dan kecamatan ya. Nanti ada pembimbingan lapangan yang ditunjuk oleh desa. Lalu ada puskesmas setempat. Jadi teman-teman tahu di mana membutuhkan pertolongan pertama, dan nanti juga di dalam pembekalan ada materi mengenai pertolongan pertama dan harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Nah, setiap tim, setiap kelompok nanti diwakili oleh 1 kordes. Ya, ini gambaran besarnya. Ya, jadi kita akan melaksanakan pembekalan ini 4 kali. Ya, setiap hari Jumat jam 1 siang. Ya. Jika ada perubahan nanti akan kita infokan. Ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini aktivitas KKN ini yang nanti teman-teman bisa lakukan ke lokasi. Ya. Sehingga nanti di 4 Juli teman-teman berangkat ke desa. Oke, jadi selama dan terhitung sejak tanggal 5 sampai 31 Juli berada di desa. Ya. Dan juga nanti akan ada monef dari Bapak Ibu DPL. Ya. Nah, jadi apa yang disediakan oleh fakultas ya, teman-teman bisa lihat di sini kita melakukan penentuan ya, dan juga melakukan pengantaran dan penjemputan ya. Jadi kami akan fasilitasi pengantaran dan penjemputan ya.
Jadi teman-teman tidak perlu untuk cari kendaraan sendiri, ya. Tor atau tadi sesuai dengan aktivitas, dan nanti ada bantuan dana untuk aktivitas, ya. Namun untuk teman-teman sendiri, ya, mulai dari survei pemondokan, biaya penginapan, biaya konsumsi harian itu kami kembalikan ke masing-masing kalian bersama dengan kelompoknya, beserta juga peralatan-peralatan individu atau obat-obatan, ya, ini kami kembalikan ke teman-teman sekalian. Nah, terus Filkom juga menyediakan ada asuransi kesehatan. Jadi kami bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi sejak teman-teman nanti berangkat, ya, plus 3 bulan itu nanti teman-teman naungi di BPJS Kesehatan, ya. Tapi ya saya berharap tidak digunakan, ya. Tapi jangan ngide, ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian kayaknya. Ya. Jangan lupa untuk join ke Telegram, ya, kalian juga jangan diem-diem bae ya. Jadi kebanyakan saya cek ada yang tanya lewat BEM, ada yang lewat ke petugas akademik, ya. Itu bertanya lewat mereka. Silakan bertanya langsung ke Telegram, ya, nggak usah sungkan. Siapa tahu ada banyak yang ingin bertanya, terus punya satu pertanyaan yang sama bisa disampaikan di grup Telegram, ya. Bahkan info desas-desus ada pembekalan satu pun kalian bingung mau tanya lewat mana, ya. Ya itu agak lucu, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Silakan menyimak dan memahami materi hari ini hingga akhir pembekalan. Nah, semoga kegiatan MMD ini bisa berjalan baik hingga nanti berakhir dan tidak ada apapun. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haris Farisi, Eskom MP, atas sambutan dan laporan yang telah disampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer yang sekaligus berkenan untuk membuka acara pembekalan pada hari ini secara resmi. Kepada Bapak Sabriansyah Rizkika Akbar, STMN PhD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya mulai mungkin terkait dengan sambutan dari saya dan juga pembukaan acara, teman-teman di sini sudah berjuang sampai di semester 4 menuju 5 ya. Jadi ini perlu diapresiasi dulu, artinya teman-teman sudah sampai di tengah studi di student journey yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Tepuk tangan buat teman-teman sendiri. Ya, artinya teman-teman you already did great job ya sampai saat ini, dan insya Allah diberi kelancaran sampai dengan jurni-jurni selanjutnya, termasuk dengan MMD ini, kan gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang saya banggakan. Nah, dengan tema atau topik yang ada di sini, IT for Better Life ya, kita bisa tahu bahwa mungkin dari teman-teman sekalian sudah mulai googling nih ya di Blitar. Kenapa kok Blitar gitu kan? Kenapa dan apa alasannya teman-teman di sini diminta untuk MMD di sana? Dan apa makna sebetulnya mungkin IT for Better Life ya? Nah, kita sebagai masyarakat dan juga warga negara Indonesia gitu kan, kita punya punya visi gitu kan. Salah satunya adalah membangun dan meningkatkan kapasitas derajat hidup masyarakat dan juga yang khususnya yang ada di desa. Nah, sesuai dengan kapasitas teman-teman ya, IT-nya itu ya kita ya ada di bidang keilmuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
Namun kita juga perlu tahu bahwa sebagai mahasiswa dan bahkan juga semua sivitas akademika yang ada di Universitas Brawijaya, kita ini juga dituntut peka gitu ya terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Jadi ketika nanti teman-teman itu hanya punya skills seperti hard skills, teman-teman tahu kontainer, teman-teman sudah menguasai Java, teman-teman sudah tahu neural network, sudah tahu LLM dan lain sebagainya, tetapi kalau kita nggak aware terhadap apa problem yang akan diselesaikan dan apa dampak yang bisa kita berikan dari teknologi-teknologi yang kita kuasai, itu ya nggak ada maknanya gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam MMD ini, kita sadar bahwa di Kabupaten Blitar itu potensinya banyak gitu kan, mulai dari ada UMKM, ada peternakan ayam gitu ya, ada telur, punya potensi wisata, dan juga punya potensi SDM di masyarakat desa gitu ya. Misalkan kalau kita itu punya pengen gitu kan meningkatkan derajat hidup masyarakat, simpel aja kalau kita kemarin sempat main ke Kementerian Sosial ya, ada pertanyaan besar yang sebetulnya menjadi tantangan juga bagi kita semua. Misalkan bagaimana kita bisa mengeluarkan masyarakat itu dari tingkat kemiskinan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan miskin gitu kan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata data-data tentang UMR ini kita wajib tahu ya. Teman-teman itu harus tahu. Misalkan kayak di Malang ini berapa UMR-nya? Kalian tahu nggak? UMR Malang 3,8 juta gitu ya. Kalau UMR Blitar? Loh, belum ada yang tahu ya. Mungkin ya sekitar 2,5-2,6 juta rupiah gitu ya. Dan masyarakat itu dianggap survive di tingkat kemiskinan yang di desil yang rendah itu jika penghasilan pendapatannya sebulan itu di atas atau minimal sama dengan UMR. Sehingga apa yang kita pikirkan di sini nggak hanya gimana IT-nya ya, tapi meningkatkan juga potensi-potensi masyarakat tadi agar bisa minimal mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan UMR wilayahnya masing-masing. Sehingga kalau teman-teman di sini berpikir di Kabupaten Blitar ingin mengentaskan kemiskinan, berarti apa kapabilitas yang kita miliki itu bisa memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Apakah kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu tantangan yang harus kita hadapi. Gitu kan. Nah, bagaimana di sini Philcom akhirnya mengambil peran penting for better life-nya tadi sudah saya jelaskan ya, sekarang IT-nya gitu kan. Ketika teman-teman di sini berkolaborasi satu dengan yang lain ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi, dan itu nanti yang ketika teman-teman berhasil akan ada sesuatu yang teman-teman itu banggakan, sesuatu yang sudah teman-teman kerjakan sebagai sebuah portofolio yang akhirnya menjadi bentuk apresiasi terhadap teman-teman sendiri. Kenapa kok apresiasi gitu ya? Saya selalu ingat ini pesan dari Direktur BCA bahwa uang itu adalah bentuk apresiasi. Kalau teman-teman pengen punya duit banyak, maka teman-teman harus banyak mendapatkan apresiasi. Atau bisa diberikan mendapatkan apresiasi, karena pada prinsipnya yang kita inginkan itu tadi ya, apresiasi, dan itu terlihat dari aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan sejauh ini. Nah, ketika kita Philcom di sini berusaha untuk mengantisipasi, coba menghadapi tantangan masalah-masalah sosial tadi, maka teman-teman bisa punya berbagai macam pikiran untuk mengerjakan aktivitas atau task yang tadi dibuatkan frameworknya oleh Pak Ketua ya, Pak Tosi. Di situ kita bisa lihat gimana nih UMKM gitu kan bisa minimal mendapatkan penghasilan 2,5, nggak usah muluk-muluk ngomong unicorn gitu ya, mendapatkan 2,5 juta per bulan untuk bisa meningkatkan UMKM tadi, dan sehingga artinya pemiliknya itu bisa mengentaskan diri dari kemiskinan, itu sudah kontribusi yang luar biasa. Dan bagaimana teknologi bisa membantu itu, mulai dari apakah kita mau melakukan rebranding ya, kita bikin packaging ya yang bagus, atau kita bantu mereka dalam membuat logo atau sosialisasi terhadap media sosial, bagaimana teknik-teknik agar
postingnya yang dilakukan teman-teman tadi viral misalkan. Nah, itu salah satu kontribusi yang bisa teman-teman berikan. Dan sekali lagi di MMD ini bukan teknologi gig ya, yang solusi-solusi yang kadang itu dibutuhkan, tetapi betul-betul teknologi tepat guna yang nanti akan diharapkan bisa muncul dari berbagai macam aktivitas MMD ini. Nah, saya berharap teman-teman di sini itu menjadi duta ya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yang juga teman-teman itu punya kompetensi. Selain kompetensi tadi juga memiliki insting ya untuk memberikan dampak terhadap masyarakat, dan yang tidak kalah penting itu empati, teman-teman. Bahwa dengan teman-teman itu punya empati, kita itu bisa hidup ini nggak hanya kita menjalankan sesuai dengan sudut pandang mata kita sendiri gitu ya. Tetapi teman-teman harapannya dengan melakukan MMP, teman-teman punya pandangan yang lain ya. Bagaimana teman-teman itu memiliki empati terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di desa tersebut. Dan jika memang mereka butuh bantuan teman-teman di bidang IT, ya saya mohon bisa teman-teman bantu semaksimal mungkin. Nah, di sini teman-teman juga diminta ya untuk menjaga etika tentunya. Kemudian juga tidak lupa di sini adalah semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi itu ya, satu tim itu bisa terjadi macam-macam konflik mungkin, tapi itu dihindari sebisa mungkin dan selesaikan secara dewasa ya. Kalian sudah semester 5 di sini, itu selesaikan secara dewasa dan secara kekeluargaan. Sehingga saya mohon juga teman-teman jaga nama baik kita di Fakultas Ilmu Komputer. Harapannya juga teman-teman menghormati budaya-budaya yang ada di desa tempat teman-teman tinggal nanti. Kemudian teman-teman juga di semangat kolaborasi tadi tidak hanya internal, tetapi harapannya teman-teman bisa bekerja bersama teman-teman yang ada di desa, masyarakat desa, baik itu dari perangkatnya, masyarakatnya. Dan ingat sekali lagi, kami sangat berharap bahwa teman-teman program-program yang dicanangkan nanti memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat yang ada di Blitar. Mungkin itu dari saya di pembekalan yang pertama ini, dan harapannya ketika teman-teman nanti mulai menyusun aktivitas bisa mengingat kembali apa yang saya berikan di sini tentang tantangan-tantangannya. Coba gali potensi desanya lebih jauh sebelum kita berangkat nanti memang membawa solusi yang langsung berdampak dan memiliki nilai ketepatan, nilai tepat guna bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin itu dari saya sebagai sambutan. Terima kasih, dan mungkin sekaligus membuka acara ya. Dan dengan ini untuk saya nyatakan bahwa mahasiswa membangun desa Filkom UB untuk tahun 2026 dengan tema ID for Better Life di Kabupaten Blitar secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Hadirin sekalian, ini kita memasuki acara inti yang pertama. Ketika kita terjun ke masyarakat, adab dan etika adalah kunci utama agar kita dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, materi pertama mengenai tata krama akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Tidiani SPMT. Kepada Bapak Tidiani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih adik-adikku semuanya. Sehat semuanya ya. Bagus. Hari ini saya kebagian ini tata krama bermasyarakat ya, namanya MMD gitu ya. Ini kami punya semangat, namanya semangat berkarya dalam MMD ya. Sebelum saya cerita panjang, nanti kita setelkan musik dulu ya, biar rame ya.
Ini deh, ini ada namanya judul semangat berkarya. Nanti dihayati ya. Nah, dihayati apa liriknya? Asik. Coba. Dilihat ini mau apa liriknya. Ayo, langit gelap, terang berganti, semangat api takkan mati. Terus maju, jangan ragu, ide-ide selalu terbarukan. Penuh keringat jadi cerita, hari-hari penuh usaha, bekerja pintar dan tak bosan, niat tulus jadi pedoman. Tetap berkarya tanpa henti, kreativitas tak terbatas, inovasi menembus batas, langkah pasti menari seiring. Ciptakan dunia dengan warna, setiap langkah jadi inspirasi, hati yang ikhlas merangkul mimpi, bersinar bak bintang di langit malam. Dalam MMD, bangun pagi mengurai mimpi, hari ini penuh energi, kerja keras meraih asa, takkan mundur walaupun lelah. Tetap berkarya tanpa henti, kreativitas tak terbatas, inovasi menembus batas, langkah pasti menari seiring. Ini deh. Duh, sekali lagi ya, ada yang baru datang. My wife said, if you win, we'll fly to Asia. If I win, we'll fly to Paris. I bet you won't get toned with just Tai Chi walking before Christmas. Guess who won? My dad can't lose weight with Tai Chi, so it's a scam. Oh, no, he's probably just doing it. Saya aman sebentar ya. Langit gelap, terang berganti, semangat api takkan mati. Terus maju, jangan ragu, ide-ide selalu terbarukan. Penuh keringat jadi cerita, hari-hari penuh usaha, bekerja pintar dan tak bosan, niat tulus jadi pedoman. Tetap berkarya tanpa henti, kreativitas tak terbatas, inovasi menembus batas, langkah pasti menari seiring. Ciptakan dunia dengan warna, setiap langkah jadi inspirasi, hati yang ikhlas merangkul mimpi, bersinar bak bintang di langit malam. Bangun pagi mengurai mimpi, hari ini penuh energi, kerja keras meraih asa, takkan mundur walaupun lelah. Tetap berkarya tanpa henti, kreativitas tak terbatas,
inovasi menembus batas, langkah pasti naik Terima kasih ya. Biar semangat aja. Gini deh, saya mengapa nyetel tadi itu karena liriknya bagus gitu ya. Begini, kira-kira yang pojok ada nggak? Nanti tak kasih uang 50.000, isinya apa tadi? Ayo, tak kasih 100.000 2 orang. Nah, yang pojok ayo kira-kira. Ayo tak kasih cash, nanti tak transfer sama Pak Tibiani. Ayo, ada yang bisa nyanyi sedikit-sedikit aja. Ayo, 2 orang yang berani siapa? Enggak bisa. Ada usah. Ya, kalau nanti tahu silakan nanti akhir Pak Tibiani tak kasih waktu nanti. Silakan dihafalkan ya. Ini deh, silakan IT for better life gitu ya. Adik-adik ngerti enggak kira-kira hari ini hari apa? Apa? Hari lingkungan hidup sedunia. Kalau enggak ngerti ya malu-maluin Bilkom aja nanti. Ya, ini deh. Ini namanya, sudah tahu belum kalau tiap Jumat ada Car Free Day? Oh, bagus ya. Ini termasuk ini deh. Hari ini hari lingkungan hidup ya, yaitu ini temanya Now for Climate. Nah, coba tadi tidak bisa itu, kira-kira climate change itu apa sih? Coba climate change itu apa? Ya, nanti tak kirim 50.000. Ayo, siapa yang tahu? Berdiri. Ayo, climate change tahu enggak? Enggak ada yang tahu juga. Climate berdiri, siapa yang mau? Ayo. Climate change itu apa? Ayo, siapa? Enggak ada yang mau ngajak juga? Ya, climate change gitu ya. Karena apa dek? Karena kalian akan menginjak bumi Blitar gitu ya. Tadi harus tahu namanya lingkungan. Tahu enggak climate change dek? Climate change tahu enggak? Enggak tahu, belum tahu ya. Nah, nanti belajar lagi, boleh. Ya ini ya. Nah ini meskipun IT jangan kalah sama anak-anak lingkungan nanti. Ya, di atas saja ya, Dik ya. Kenapa ini? Apa? Oke. Ya, ini Dik. Ya, ini dulu namanya, kalau dulu namanya KKN, Dik. Ya. Ya, KKN tadi. Dulu namanya KKN, kisah kasih nyata gitu ya. Jadi kalau adik-adik nanti waktu pulang MMD kok masyarakat itu merasa apa namanya nangisi adik-adik pulang, itu namanya berhasil, Dik. Iya, berhasil ya. Jadi nanti adik-adik kalau sudah ke sana buat program, beberapa kali Pak Tubiani itu menjadi apa namanya pembimbing lapangan MMD. Jadi kalau sudah senang sama masyarakat pulang, terus pulangnya ditangisi sama masyarakat sama adik-adik kecil, namanya berhasil. Itu aja dalam pikiran kita ya. Ya semoga nanti ini ada yang ini kisah kasih nyatanya sampai berlanjut gitu ya. Ya mau ya. Nah, kalau Pak Tubiani itu
biasanya kelasnya Pak Tibia ini kan ada 3 ya Dek ya. Apa? Lulus tepat waktu, dapat pekerjaan, satunya lagi dapat apa? Ijazah. Lu hafal kalau kelasnya Pak Tibia ini. Ya, oke, ini deh ya, KKN ini empati tadi yang dikatakan sama Pak Wadek, pada Wadek 1 gitu ya. Kemudian ada etika, ada kolaborasi. Kemudian ini Pak Tibiani ya, pernah tahu tetenger bumi apa enggak ya? Tahu ya, sekarang ini tahu ya, ini tahu, ini ya. Ya ini. Suka ya. Ini namanya kita nanam podo. Ini biasanya juga suka nyanyi. Pak siapa namanya? Pak Rizwan ya, Pak Rizwan ya. Ini dulu ada profesor. Ini profesornya Pak Herman Tuli. Saya ajak menanam pohon. Ya, tetenger bumi dia. Sewenang dia. Ada beberapa mahasiswa sini yang sekarang lagi apa ya PKL di Lab Cisaga University ya, Jepang. Ya ini tetenger bumi ya. Saya cerita ya. Ini yang lama ya. Kami ngajak mahasiswa. Kenapa Dek ya? Saya cerita ini lebih banyaknya ini Dek. Coba sekarang ini namanya adanya climate change itu udara semakin panas. Jadi orang seluruh dunia ini memikirkan namanya climate tadi. Betul ya, tidak ada yang satunya. Semua penelitian ada SDGs-nya. Nah, kalian ini supaya bisa menjadi agen ya. Ya, paling enggak Pak Tubiani pengalaman ya dulu waktu awal-awal MMT ya tahun 2023 itu ya tetenger bumi itu. Waktu itu 1000 desa. Akhirnya Pak Tubiani kerjasama dengan Dinas Kehutanan, ya Dinas Kehutanan. Saya banyak bicara ini karena supaya bumi nanti kalau ditebangin terus kalian tidak membantu bumi menjadi baik, kan juga tidak enak ya energinya di dunia ini. Tahun 2023 ada 1000 desa, Pak Tubiani kerjasama dengan Dinas Kehutanan Jatim, ya Dinas Kehutanan Jatim. Jadi setiap desa menanam 14 pohon. Iya, ada CDK. Lah ini karena mohon maaf tahun yang sekitar tahun yang lalu mungkin ya. Kami ada CSR dari apa namanya Petrokimia Gresik. Kami kita share ya dia teman-teman tahun ini karena Pak Tubiani baru selesai kuliah itu loh. Akhirnya enggak sempat berpikir itu ya. Tapi enggak apa-apa ya. Ini sejarahnya. Ini riwayatnya Pak Tubiani ya. Kemudian ada sedikit lagi. Ini pentingnya IT. Ya, pentingnya IT ya. Dimulai Pak Tubiani itu terinspirasi nih. Ya, ini terinspirasi tahun 2017. Ya, Pak Tubiani ini membimbing kakak kelas kalian namanya Mas Baskara ini ya. Water Clear Project, ya ini kalau software di Jepang tahun 2017 namanya Pak Takashi Segawa. Semoga kalian nanti bisa ada yang bisa PKN tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amin ya. Ini contohnya ini Pak Tubiani. Tetenger bumi itu berasal dari sini, ya mahasiswa kakak kelas kalian. Nah, dia ini deh, dia apa namanya develop ini namanya, ya. Develop namanya Change Our Water Future with Collaboration and IT. Ya. Ini gitu, Aki Maps. Ada Mas. Isinya ini kita kerjasama dengan Nagoya University. Ini salah satunya platform kolaborasinya untuk lingkungan yang lebih baik. Tidak meskipun tidak ini ya nanti silakan kalau misalkan ada di desa itu yang ada LSM ataupun yang sudah peduli lingkungan dengan IT ya silakan. Karena ada 4 topik itu ya dalam MMD itu. Ini salah satu contohnya saja. Nah, Pak Tibiani ini suka diajak mancing deh. Nah, ini dia develop ada develop apps-nya gitu ya. Suka mancing enggak apa-apa, yang penting tidak memancing keributan saja gitu ya.
Nah, gitu ya, ini salah satunya. Maaf. Jadi IT manfaat dengan lingkungan kita. Gitu ya. Kita main di atas puncak gunung, akhirnya Pak Tubian, ya apa ya, bangsa saya itu sungainya kok apa namanya kotor terus gitu ya. Itu loh cita-citanya dulu. Akhirnya Pak Tubian kasih namanya Tetenger Bumi. Bagaimana bumi menjadi baik. Nah, kalian nanti kalau di kampung itu di apa namanya di Blitar itu ada wana wisata ataupun river wisata, kalian bisa membantu. Ada namanya di desa namanya Pok Darwis. Apa Pok Darwis? Tahu enggak ada? Kelompok sadar wisata. Nanti itu enggak ada di kuliah. Ini 9 tahun yang lalu, Dek. Indah kan ya? Suka indah kayak gini ya? Di Blitar masih ada yang bagus juga. Nah, nanti dicari nanti sana. Ya, ini IT Clear Projects dari awal itu. Kok nggak dekat ya? Nah ini akhirnya Pak Tubiani dengan masyarakat sejak 9 tahun yang lalu, kita yang menanam pohon, kemudian tahun 2019 itu ya sumber mata air ya ini kesukaan orang Jepang ada 2, namanya salmon sama apa? Unagi. Tahu nggak ikan salmon, Dek? Tahu ya? Adik-adik kalau lihat di YouTube itu, dia itu ikan pengembara. Makanya orang Jepang itu dari misalkan dari danau apa namanya hutan Amazon itu, dia keluar, namanya dia ini bertelurnya di apa namanya di hulu namanya hutan Amazon. Terus dia bergerak, akhirnya keliling dunia. Ya kan? Akhirnya pinter-pinter orang Jepang itu. Di Indonesia tidak ada, jangan salmon buatan aja karena dia di arah kutub saja. Ini namanya salmon. Salmon. Dia ini apa namanya setelah dia ini lahir, setelah keliling dua dia kembali lagi ke situ lagi. Waduh, ikan salmon. Coba dilihat perjuangan menjadi salmon. Jadi pejuang dia. Satunya lagi namanya unagi. Tahu ya deh ya? Kalau di Indonesia banyak apa itu unagi itu? Sidat. Ya, ikan sidat. Ikan sidat itu habitatnya berbeda gitu ya, berbeda dengan apa namanya? Dengannya. Kalau dia tadi lahirnya di hutan keliling dunia, Pak. Kalau namanya sidat ini, unagi ini, dia ini lahirnya di laut terus dia ke darat. Ya, itu asik nanti. Ya. Ya, ini tidak perlu kita jelaskan ya. Nah, ini kita menanam pohonnya ada beberapa yang masih hidup itu di sekitar situ. Ya, ini ini kita sama dengan mahasiswa juga ya waktu unagi. Kita di daerah Kasembon tahun 2021. Ya. Ya, ini Pak Tubiani waktu giat di desa namanya Desa Pahit, Kecamatan Kasembon. Ada yang rumahnya Kasembon? Adik-adik ada yang rumahnya Kasembon? Tidak ada ya, ada. Waktu Pak Tubiani giat di sana ada mahasiswa namanya Mas Wildan. Ya, ini namanya Mas Wildan. Nah, ini dia. Ya. Pak Tubiani motong sapinya Pilkom di situ, ya. Terus kita ajak giat dia ini. Sama anak mahasiswa Pilkom semua. Ya, sama Pak Lurahnya. Nah, senang ya ini dengan masyarakat ini. Yang kita tanam tahun ini. Adik-adik kalau mau nanti main di situ tanah apa? Ya, termasuk salah satunya itu sudah berbuah dia di daerah apa namanya Desa Pahit, Kecamatan Kasembon. Terus ya ini Malang itu indah. Tahu deh ya, di sini jangan belajar saja. Bromo ada. Ini jalan menuju Gunung Butak. Tahu ya? Di Batu itu di sini. Terus ya Gunung Buka, Gunung Panderman, daerah Panderman ini. Oh, deh. Ini sudah tahun yang lalu. Ada enggak yang di apa namanya Blitarnya ada yang di semen apa enggak ini? Belum tahu ya. Ini Pak Tubiani apa namanya di Pagersari itu sebelahnya itu. Nah, di situ tahunnya dengan teman-teman MIPA. Ya ini di gunung. Ya itu mahasiswa saya ajak menyanyikan Indonesia Raya di gunung-gunung gitu deh. Ya
Jangan lupa nanti sana anak-anak yang kalian edukasi itu ya diajak untuk cinta kepada tanah air, ya kepada lingkungan juga. Oke ya. Ini karena pendahulu kita juga. Terus di UB namanya UB Kediri, ya UB Kediri. Tujuannya itu apa? Untuk tagging, legacy, ya kan? Kemudian ada namanya ALM, Acting Education People Masif gitu ya. Ya kalian satu desa akan disuruh milih 4. Dari 4 itu milih berapa, Dik? Dari 4 milih berapa? Berapa? Yang prokernya di desa? 2 ya? 2 dari 4 itu ya? Ini. Meskipun nanti tambah-tambahan. Ini, saya Pak Tubiani ini masih ada ini namanya. Coba. Tidak ada yang tahu ini. Cuma tahun lalu ini Pak Tubiani dikasih mahasiswa MMD. Ada yang tahu, tak kasih 50.000 loh. Tidak ada yang mau, tidak ada yang ini gelangnya Pak Tubiani ini dari apa dia? Ayo. Ini di daerah Blitar juga. Ini namanya pohon genitri, Dek. Pohon apa? Genitri. Mahal adanya. Pak Tubiani tak oleh-oleh ini. Ini gelang. Bisa untuk tasbihnya juga. Ini masih terkenang ini setahun yang lalu, Dek. Ya, gitu ya. Tahun kita di lereng Semeru, Dek. Membimbing mahasiswa KKN. Cinta kepada alam. Pokoknya indah. Pokoknya ke desa itu pasti indah. Tidak ada yang tidak indah gitu loh. Ya. Pak Tubiani punya cerita, ada orang yang sampai dia tidak pulang, sampai punya anak juga, saking cintanya kepada desa itu. Ya, mungkin kalau nanti cocok yang cowok-cowok dapat cewek desa, ya nanti yang mahasiswi dapat apa namanya anak-anak desa juga. Boleh ya, sehingga ada kesan yang mendalam gitu ya. Ini terus ya, ini capaian ya ini. Kalau kita dulu KKN-nya, tapi ini ada namanya dokter mengabdi. Ini outputnya kayak begini deh. Taman Rimbawan, menanam 1000 desa. Ya, yang teman-teman yang dapat pendanaan ya, ada tim dosennya gitu ya. Ini program kerja ini KKN 2002, belajar mengaji, pendataan hewan. Tapi kalau kalian tidak IT for Get Life, gitu ya. Penggunaan IT saja. Ini dulu campur antar fakultas dia. Contohnya, ini aplikasi katalog, ya, masih ada nanti namanya Philtex ya. Pada dia ini namanya Philtex, namanya Village Technology, menggunakan mobile. Ini waktu di lerengnya Semeru. Ada vaksinasi gitu ya. Inilah kalian yang apa namanya program dari Philkom ini ya. Di Desa Sidomulyo. Ini tanaman-tanamannya dari CSR PT Badak, menanam durian. Jadi tahun ini Pak Tubiani yang mulai sekitar 6 bulan yang lalu tidak memikirkan ini sama sekali ya, konsentrasi S3-nya selesai, alhamdulillah. Ini tahun lalu, di tahun 2002 kita dapat CSR ya, dapat pohon-pohon durian kita tanam di area. Ada kita buat namanya Gasebu, namanya Gapim, Gasebu Pusat Informasi Masyarakat Semeru. Ini salah satu ya. Dan lain-lain, ini konsep Rimbawan. Saya kira di Blitar itu juga ada sebagian yang hutan gitu ya. Bisa nanti menjadi topik-topik yang lain ya, tahun 2002. Ya. Dan seterusnya menanam dengan Pak Kades ya. Ini yang tahun sebentar. Yang ini. Nah, ini MMD 2022. Di Desa Donomulyo sana ya. Dan seterusnya.
Ya, dan seterusnya. Nah, terus kita akan kembali bagaimana supaya bisa ke sana. Nah, ini sebentar ya. Mahasiswa ini deh. Ini. Nah. Ini pengembangan ya. Nah, ini dengan Pak Rektor ya di di Malang Selatan. Dengan oke, kita kembali ke sini deh. MMD yang 2003 ya, ini 1000 desa. Ya. Dulu terpusat ya 1000 desa. Ini yang 2004 dan seterusnya. Dulu ini saya cerita ya dia. Pak Tibiani juga kampanye ke lab-lab yang ada di Jepang, lab profesor-profesor tentang pentingnya lestarian ya ini. Di Waseda University saya kirimkan ini tentang pentingnya peduli pada lingkungan. Ini yang tadi ya. Nah, kemarin dia kesini, akhirnya dia kesini lagi. Ya. Ini kemarin kita Green Kurban dengan Pak Dekan. Nah, ini. Begini deh. Ini yang tahun barusan tadi. Mengapa saya tampilkan ini? Green Kurban itu kita mengurangi plastik, gitu ya. Kita menggunakan besek, tahu besek ya? Besek. Selain besek, kita gunakan juga kita nanam pohon. Pohon pohon bambu. Ya kan kita menggunakan daun pisang, ya menanam pisang. Kita tambahi juga kemarin kita tanami pohon jati juga. Ini di depan situ, depannya di sungai, Sungai Kaliberantas, depannya UB. Ya, ini. Sekarang ini kita butuh etika, gitu ya. Ini mungkin adik-adik pernah kuliah etika profesi ya, sebagian yang ini, ya, tentang etika, sopan santun, gitu ya. Setiap dimanapun kita pasti ada etikanya. Kehendak makhluk individu ya. Adat, kemudian ya di sini ada bagian etika, filsafat, ya, saya hanya mengulangi saja, di mana pengetahuan tentang suatu bidang menurut metode tertentu, ya, itu namanya ilmu. Kemudian ada namanya pengetahuan segala yang diketahui. Ini ada nilai, ada moral, kehidupan, ya. Ini salah satu definisi, ya. Etika itu apa? Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral. Jadi nilai dan moral. Paling tidak di desa itu deh, kalau kalian berjalan, ya, supaya nanti teman-teman Karang Taruna, gitu ya, didekati mereka. Kalau adik-adik mungkin 60-70% dari Jabodetabek paling enggak itu disapa, ya. Paling enggak kita tahu lah kalau seorang Jawa gitu ya, Nun sewu, monggo gitu ya. Ya, tahu ya deh ya. Coba sama-sama, Nun sewu. Nah, gitu. Ya, disapa di desa, misalkan nanti ada orang pulang dari mencabut rumput, sapa, Pak monggo Pak, dengan senyum. Itu kuncinya, ya, sapa, senyum, gitu ya, sapa dan senyum. Jangan terus cemberut aja. Nah, terus ya. Ya, di sini pelanggaran atas etika, gitu ya. Kebutuhan individu, tidak ada pedoman, tidak mungkin. Sekarang sudah ada ya, perilaku lingkungan tidak etis ya, dan lain-lain. Ya, di sini ada namanya ini. Berkunjung terlalu malam di rumah teman. Nanti kalau kalian di di desa, Pak Tibiani selalu ngantar saat awal itu cara mencari
pondokan. Nah, mencari apa? Pondokan. Kadang-kadang pondokan sudah di tempat ada rumah kosong gitu ya. Nah, itu nanti koordinasi dengan pemiliknya, koordinasi dengan Pak Lurah. Pak Lurah biasanya Pak Kades ya, diserahkan kepada Pak Sekretaris Desa atau namanya Pak Cari namanya apa? Siapa? Pak Cari. Ya, Pak Cari itu mesti dia akan menyuruh gitu ya. Di situ. Nah, cari tempat yang berdekatan gitu ya. Nah, ya. Ini untuk yang pondokan mahasiswa, ini pondokan mahasiswi. Kalau kalian biasanya ada yang mungkin ya kalau rezeki muncul biasanya suruh nempati saja, tidak bayar. ya, pandai-pandainya kalian. Makanya kalau kalian sudah tahu desanya, silakan meluncur ke sana. Pak Lurah dekati ya kan, mau program apa. Itu prosedurnya. Terus juga di sana kalau sudah ketemu sudah tempat, nanti dalam keadaan itu ya paling enggak sudah jam 9 sudah tidak ada aktivitas lagi. Ya. Ini contohnya dia. Saya ini mau cerita ini sungkan ya dia. Termasuk tetangga desa saya. Semoga tahun ini tidak terjadi lagi. Amin ya. Hati-hati. Karena tahun yang lalu ada yang kena sanksi dari Pilkom. Ya pokoknya saya terangkan saya termasuk tim yang membuat sanksi itu. Ya. Yang tidak sepatutnya menjadi mahasiswa UB gitu ya. Satu kena semuanya. Ya. Jadi yang merokok tanpa lokasi, misalkan kita suka rokok ya paling enggak jangan di tempat yang umum gitu ya. Makin sambil berjalan, begadang ya sampai pagi. Ya, ini salah satunya pelanggaran etika. Yang tidak sopan, saya kira di sini sudah rapi, tidak ada yang celana baju celana bagus-bagus kok disobek-sobek gitu ya. Ya, sini tidak ada ya. Pilkom aman. Ya, terbiasa yang tidak sopan. Ya, ini membawa kendaraan dinas pulang ke rumah. Biasa. Biasanya kalau di desa itu, kalian biasanya kalau Pak Lurahnya baik gitu ya, ada sepeda motor disuruh pakai di situ. Ya, yang plat merah untuk untuk koordinasi dengan kepala dusun ya. Biasanya kalau di desa itu ada dusun, Pak Kasun namanya, 2 atau 3 kasun kalian hubungi semua. Kalau di kota yang berperankan RW-nya, di sana Pak Kasun namanya apa? Siapa? Kepala dusun namanya ya. Datang ke kantor ya. Kalau bisa nanti poskonya di kantor kelurahan. Kalau nyari kos-kosan dekat kantor kepala desa. Sehingga nanti kalau ada macam-macam cepat kita koordinasinya. Iya. Itu kondisi di lapangan. Terus apa lagi? Nah, ini sanksi gitu ya, teguran saya kira. Kemudian langsung saja kita lihat di sini norma gitu ya. Etika ini penting deh. Di sini ada namanya etika khusus, etika individu, etika sosial ya terhadap sesama. Jangan lupa kalau di sana yang tua disapa, ibu-ibu disapa, anak-anak disapa, gitu ya. Sapa dan senyum, nah gitu ya. Jangan sampai terus di sana, sehingga kalau misalkan ada anak-anak ngopi ya sekali-kali lah yang laki-laki itu ngopi gitu ya. Apa ngopi di kampung. Nah, yang adik-adik mahasiswi juga cari komunitas ibu-ibu, mungkin yang muslim ada hibaan atau ada ngaji gitu ya. Ini salah satu solusi untuk mendekatkan kepada masyarakat. Etika keluarga, profesi. Terus kalau misalkan nanti kalian kepingin lebih murah lagi, ya nanti kan biasanya satu kelompok itu ada jadwal. Di jadwal kami pernah membimbing di Banyuwangi, Bojonegoro,
Jadi pagi itu makannya bersama-sama, digilir semuanya dapat, ya kan? Yang biasanya nggak bisa masak, sekarang akhirnya MMD bisa masak. Ya bergantian, mulai pagi, nanti setiap hari kita briefing, ya briefing itu wajib setiap hari. Kemarin sudah ketemu siapa, kayak seperti perusahaan. Ketemu Karang Taruna, ketemu Pok Darwis. Mungkin yang sekarang ini lagi apa namanya, MBG ya. MBG. Di desa itu ada namanya Koperasi Merah Putih, gitu ya. Nah, suruh membantu ya ikut saja. Ya. Jangan oposisi loh ya nanti ya. Oposisi nanti ditangkap. Terus setelah tadi perangkat desa, termasuk ada namanya, dicatat namanya Babinsa. Siapa Babinsa? Babinsa itu TNI Angkatan Darat, namanya apa? Babinsa. Ya satu desa itu namanya Babinsa, mesti datang. Terus kalau polisi namanya apa? Babin Tipmas. Pak Tibiani hafal karena Pak Tibiani ketua RW. Ada namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, itu ya. Di situ ada juga kalau misalkan ada acara, terus potensi daerah di situ apa? Pernah di situ ada yang termasuk Dimitri ini ada. Kemudian ada namanya membuat opak, ya, kerupuk gitu ya, potensi desa. Meskipun kita tidak memperbaiki itunya, biasanya disuruh membuatkan apa? Instagram, gitu ya. TikTok, siris laris manis adik-adik semuanya. Ya di desa itu ya, di desa. Di situ kalau kalian terhadap sesama, saya kiranya ya, anak-anak Karang Taruna, etika dalam keluarga. Kalau misalkan ada orang tua di sini ya bilang nuwun sewu, tahu ya, nuwun sewu tahu deh ya. Meskipun yang dari Jakarta nuwun sewu gitu ya, biar oh ini mahasiswa kok bagus nanti ya. Nanti tak jadikan mantu aja nanti. Gitu. Ya, profesi gitu ya. Kalau biasanya di situ ada staff dari apa? Kepala desa itu yang bagian IT. Misalkan di situ kok webnya belum bagus, kalian dengar. Kemudian ini yang politik ini dek, ya ini hati-hati di desa, ya. Kadang-kadang di desa itu ada namanya pilihan Pak Lurah 1, 2, 3. Yang kalah harus kalian satukan. Betul ya? Jangan sampai oh di sana ya. Biasanya kan ada calonnya mungkin 3, 4 gitu ya, yang menang kan 1 ya. Pernah Pak Tibiani di Banyuwangi begitu. Dan ya pokoknya semuanya sama, didatangi semuanya ya. Ditanya-tanya saja, tidak usah mengurai siapa terlalu detail. Pokoknya ini golongannya ini, oh kita sama-sama. Ini etika politik di kepala desa. Ya. Kemudian etika lingkungan hidup. Saya kira begitu ya. Berikutnya ini bersosialisasi dengan masyarakat. Nah ini pembekalan saya kira sudah, ya kan, logbook ya, laporan ya kurang lebih kayak begini. Nah, ini pra-KKN-nya, survei. Nah, kalau kami biasanya dengan ya mungkin nanti di sini mungkin ada 2 kelompok yang dibimbing sama Pak Tibiani. Kita akan ke desa gitu ya bersama-sama, kadang-kadang sepeda motoran ini. Ini salah satunya saja, ya kurang lebihnya di situ ada logbook ya. Nah ini bersama mahasiswa di desa, ini salah satu ya KKN, mahasiswa campuran ya, karena kan programnya banyak dan ada pendanaan dari UB, macam-macam, ada di peternakan. Nah, kalau kalian kan IT for better life, IT saja ya, sosial media. Ini Kabupaten Lumajang. Nah, ini contohnya dia. Pengembangan aplikasi mobile di kawasan Cagar Biosfer. Ya. Saya kira itu. Ya. Tadi supaya semangat ini ada ini, Dik. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal.
Ya berdoa, disusun rapi usahanya, setiap pagi makan bersama, ya kan? Yang masak gantian, wah berdoa dulu, asik makannya. Ya ini deh. Ya. Ini deh, kompak ya. Kompak pasti akan berkesan nanti. Ya. Yang kedua apa? Jaga kesehatan. Jangan begadang. Ya, jangan. Pak Tidiani itu pernah sama teman-teman tim Filkom, sama mahasiswa, sama pembimbing robot ya, datang ke PEN ya. Tahu PEN ya yang menang itu. Ada 10 orang yang dari mahasiswa PEN itu alumninya masuk GMF, namanya Garuda Maintenance Facilities. Ya, dari 10 itu pantokirnya yang diterima 2. Gara-gara apa? Paru-parunya sakit. Ya, naudzubillah. Semoga teman adik-adik semuanya sehat semuanya. Amin. Karena apa? Kediri dek. Kaprodinya bilang dia ini belajarnya terus malam, tidak pernah tidur, begadang. Ya. Maka dia punya cara, pokoknya satu malam itu jangan dibleng terus. Ya. Dibuat enjoy, nikmati hidup ya di kampung, nikmati udara yang segar ya. Malam mungkin ya jam 9 tidur, jam 2 nanti bangun lagi gitu ya. Pokoknya jagalah kesehatan. Ya. Kemudian jaga institusi Brawijaya, Universitas Brawijaya, duta UB. Ya. Jadi satu orang yang kena, wah mahasiswa DOI ku UB. Ya, Unibro kalau kalian orang desa ya. Ya. Taunya dia apa? Unibro namanya. Ya, UB kayak orang desa. Karena kalian jadi duta, jaga nama baikmu gitu ya dengan orang-orang kampung ya. Pokoknya yang tahun lalu janganlah terulang lagi tahun ini. Terus apa lagi? Ya, ini yang Islam gitu ya. Tahun lalu kami membimbing juga di Blitar, kebetulan di Blitar itu ada kebetulan kampungnya Pak Tidiani kampung Pancasila. Jadi ada gerejanya, ada masjidnya, ada puranya, Dik. Gitu ya. Jadi ya makanya di situ di daerah semen gitu yang ya menutup aurat ya. Ya, ini apa ya bajunya lah. Kalian sudah tahu sendiri ya, sepatunya rapi gitu ya. Terus biasanya kalau mahasiswa itu, mahasiswa kami yang dulu saya bimbing itu, dia beli apa namanya ID card itu ya Dek ya, ID card. Nah ya meskipun kecil dari kemana-mana pakai jas alma mater ini mahasiswa. Tapi jangan cuma pakai itu tapi tidak pernah nyopo gitu ya ini ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun gitu ya. Ayo sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Baik, terima kasih kepada para panitia yang udah bertugas dalam tag konten. Baik, kita lanjutkan pada materi yang kedua. Selain kesiapan fisik dan etika, kesiapan mental dalam menghadapi lingkungan dan tantangan baru selama MMD juga tidak kalah pentingnya. Materi mengenai kesehatan mental ini akan dibawakan oleh Ibu Yuwita Arumsari, Eskom Mkom PhD. Kepada Ibu Yuwita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Masih lemes. Selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan saya Yuwita Arumsari, biasa dipanggil Bu Yuwita. Di sini saya diminta ya untuk mengisi materi tentang kesehatan mental. Semuanya sehat di sini? Mentalnya sehat? Tidak baik-baik aja. Iya, habis UAS ya. UASnya belum selesai ya. Oke, baik.
Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ya. Baik. MMD. Ini ada yang ngulang MMD? Oh, baru semua ya MMD. Seneng nggak mau MMD? Nggak seneng ya. Yang di sini seneng nggak mau MMD? Seneng ya. Ya, MMD itu happy kok ya. Ya. Tapi bukan hanya program kerja ya, MMD itu adalah ada pengalaman akademiknya gitu ya. Jadi mendiseminasi ya keilmuan kalian, sosial, emosional juga, dan juga budaya ya. Nantinya teman-teman di sini jauh dari rutinitas kampus, kemudian tinggal bersama dengan satu timnya ya, kemudian beradaptasi dengan warga tentunya ya, dan juga menghadapi keterbatasan fasilitas ya. Barangkali mungkin nanti biasanya di sini terbiasa dengan wifi yang cepat, di sana nggak ada ya, susah sinyal barangkali ya. Menyelesaikan program kerja kalian dituntut untuk membuat broker gitu kan ya di setiap kelompok, kemudian dijalankan ya dan menyusun laporan. Nah di sini keberhasilan program ya tidak hanya ditentukan oleh program kerja yang baik, tapi juga kesehatan mental ya. Dan kualitas hubungan antar anggota tim. Nah itu ya secara umum ya terkait dengan MMD dan juga kesehatan mental ya. Jadi ada kualitas hubungan antar tim. Nanti kita akan bahas terkait dengan relasi hubungan yang sehat ya, relasi profesional ya, seperti itu. Nah apa itu kesehatan mental? Ada yang mau mengungkapkan di sini? Nah ini tekom ini ya, yuk barisan tekom ini, ayo. Apa kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu berarti dia memiliki jiwa mental yang sehat. Tangan ya. Jiwa mental yang sehat. Ini kan butuh 15 Apalagi kira-kira dari sisi laki-laki ya. Oh, restoran ini papa sama ya kasih yo. Oke, kalau menurut saya kesehatan mental itu kayak dia itu secara mental itu dia bisa berpikir secara rasional, terus juga bisa berpikir secara positif dan bisa membentuk keputusan secara rasional gitu. Kata kuncinya rasional dan positif ya, rasional dan positif, baik sekali ya. Jadi, tapi sudah merasa rasional ya mas, setiap mengambil keputusan ya? Sudah ya, ya. Itu adalah salah satu ciri-cirinya ya. Bisa mengenali potensi dirinya, ya. Itu salah satunya. Ketika teman-teman tidak bisa mengenali potensi diri, ada masalah berarti ya. Jadi perlu diidentifikasi, kira-kira potensinya apa, gitu ya. Kalau nggak tahu, berarti harus nyari tahu, gitu ya. Ya itu pertama ya. Jadi kemampuan-kemampuan baik, terima kasih. Agak jauh. Oh iya. Oke, baik. Ya disuruh jauh-jauh dari sound system. Baik, pertama mengenali potensi dirinya. Jadi teman-teman di sini yang merasa belum kenal sebenarnya potensiku ini apa sih kayak gitu. Kok kayaknya aku masih belum bisa menentukan gitu ya. Posisi aku tuh di mana sih kayak gitu ya. Aku tuh mampunya kayak gimana sih? Aku tuh bisanya desain atau aku bisanya ngoding atau aku bisanya dokumenter atau aku bisanya reporter kayak gitu ya. Membuat laporan aja, apa gimana gitu ya. Itu harus dikenali ya teman-teman ya. Kalau belum dikenali, harus dicek ya. Seperti itu. Yang kedua, mengelola emosi tadi ya. Mengelola emosi dan tekanan ya. Gak gampang baper, gak gampang ke-trigger, gak gampang reaktif ya. Kayak gitu. Kalian kalau dapat nilai jelek langsung reaktif nggak? Nggak ya, pasrah. Ya. Reaktif nggak? Ya, jadi perlu dipikirkan ulang gitu ya. Misalkan ya, kalau misalkan nggak reaktif berarti dia mikir dulu kenapa ya nilainya jelek kayak gitu ya. Terus kenapa ya, ada faktor apa yang bikin jelek? Coba dicek semua dulu baru konfirmasi ke dosennya kalau ada yang salah gitu ya.
Ya, itu mengelola emosi teman-teman ya, dan juga tekanan ya. Karena mau nggak mau nanti hidup kita itu nggak ada yang nggak tanpa tekanan teman-teman. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, betul ya. Jadi semuanya akan punya masalah, tenang aja ya. Makanya nggak perlu ya membandingkan diri dengan orang lain ya, karena masing-masing punya masalahnya sendiri gitu ya. Oke. Ya, yang kedua ya, yang berikutnya yang ketiga ya, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain ya. Jadi menjalin hubungan yang sehat. Nanti kita akan bahas hubungan yang sehat itu yang seperti apa gitu ya. Terus yang terakhir adalah bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif. Ada di sini yang nggak produktif, yang sehari dalam satu hari cuma scroll HP aja, itu ada yang di belakang ya. Ya, langsung angkat tangan dengan sadar diri. Oke, baik. Ya, itu perlu ditindaklanjuti gitu ya. Kenapa kok setiap saat dalam satu hari itu cuma scroll HP dan rebahan? Ya, ada apa gitu ya. Nah, apalagi usia kalian kan usia yang produktif ya, berarti kan harus menghasilkan manfaat, menghasilkan karya gitu ya. Gitu ya, itu nanti coba dicek dalam dirinya masing-masing gitu ya. Itu adalah komponen-komponen yang dikatakan kita memiliki sehat mental teman-teman ya, seperti itu. Nah, kesehatan mental bukan berarti selalu bahagia, selalu seneng, itu enggak kayak gitu ya. Jadi selalu happy itu enggak ya. Jangan salah, teman-teman yang kadang sukanya ketawa-ketawa belum tentu dia nggak punya masalah gitu ya, seperti itu. Jadi tidak pernah mengalami masalah, ya itu tidak mungkin gitu ya. Contohnya di sini ada Pak Okta nggak ada ya. Nah Pak Okta itu orangnya humble ya, suka humor kayak gitu ya. Bukan berarti Pak Okta itu nggak ada masalah gitu ya Pak Okta ya. Iya, seperti itu ya teman-teman contohnya ya. Oke, next. Ya. Nah, kita bahas ya, membangun relasi yang sehat dalam tim ya. Membangun relasi yang sehat. Di sini ada yang pernah nggak kerja kelompok? Pernah mengalami yang namanya kerja kelompok ya pasti semuanya ya. Pernah mengalami drama dalam kelompok? Pernah ya? Sering. Iya. Janjian jam berapa, muncul jam berapa, harusnya tugasnya apa, nggak dikerjain, udah deadline. Tiba presentasi di dosen, semuanya sudah jadi gitu ya. Nah, itu yang tidak sehat gitu ya. Jadi kita saling menghormati ya teman-teman, termasuk tadi janjian gitu ya. Kalau teman-teman nanti bikin program kerja, kemudian mau disusun bareng, mau didiskusikan bareng, janjian jam berapa, datang jam berapa. Kalau terlambat, konfirmasi gitu ya, bahwa terlambat ya. Jangan bilang OTW, tapi OTW-nya masih di depan kamar mandi gitu ya. Iya, ya itu perlu dikaji ulang ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ya, komunikasi terbuka ya, komunikasi terbuka sama teman satu timnya. Mohon maaf ya saya. Kalau misalnya ada kendala, tolong dikomunikasikan. Jangan jangan membuat teman kalian itu bertanya-tanya. Jangan melakukan silent treatment ke teman-teman kalian, karena itu adalah bentuk komunikasi yang tidak sehat ya. Jadi komunikasi terbuka ya teman-teman ya. Terus kemudian menghargai perbedaan ya. Menghargai perbedaan itu tetap penting ya, karena kita itu kadang ya memang kita nggak selalu satu suara ya. Kita nggak harus selalu sepakat, kita nggak harus selalu sefrekuensi, tapi kita tetap harus saling menghormati dan menghargai gitu ya. Nah itu, boleh kalau misalkan di rapat berdebat boleh nggak? Boleh. Debat sehat boleh nggak? Boleh, kayak gitu ya. Debat sehat boleh, tapi nggak boleh debat pakai emosi. Tahu ya bedanya ya? Pakai emosinya menggebu-gebu, kayak gitu ya. Merasa dirinya paling benar. Nah itu mulai nggak sehat lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti perlu dicek dalam diri masing-masing gitu ya. Nah selanjutnya menjaga profesionalitas. Ya ini nanti tujuannya apa teman-teman kira-kira? Tahu nggak? Ya kalau kalian nanti kerja mau nggak mau dituntut apa yang namanya profesionalitas. Ya
Kadang mereka nggak mau tahu urusan kalian itu apa gitu ya, apakah lagi patah hati atau lagi menerima musibah atau apa kayak gitu ya. Tapi sepatutnya ya kita memberikan profesionalitas dalam pekerjaan ya, termasuk kalian menjalankan program kerja yang ada di MMD nanti gitu ya. Tahu kan ya di MMD itu kadang sering terjadi apa? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Tip ya. Ya, terus mendukung teman satu sama lain ya, jadi nanti saling membantu, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Tip juga ya, jadi saling membantu support teman satu sama lainnya ya. Itu adalah contoh membangun relasi yang sehat bersama timnya ya. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Baik, nah kadang di dalam kerja kelompok atau kerja tim kalian suka bercanda nggak? Suka bercanda. Tapi pernah nggak memperhatikan apakah candaan kita itu bullying atau enggak? Belum ya, belum tahu ya. Kita nggak pernah tahu dalam hatinya seseorang teman-teman ya. Kita nggak akan pernah tahu dalam hatinya seseorang apakah candaan kita ini membuat nyaman atau tidak. Ya, terkadang teman-teman oke, dia ketawa, tapi sebenarnya dalam hati dia nggak nyaman. Nah itu banyak ya teman-teman terjadi ya. Iya banyak. Oke, jadi jangan sampai candaan kita itu mengandung yang namanya bullying ya. Jadi bullying bukan sekedar candaan. Ya, bullying itu bisa berupa apa sih kayak gitu? Berupa apa? Apa contohnya? Iya, kalau misalkan ada temennya yang nggak bisa, terus kemudian ya udah dikucilkan. Nah itu nggak boleh. Itu namanya bullying terhadap teman satu kelompok, ya. Seperti itu, nggak boleh kalau misalkan lagi ngomong berdua terus tiba-tiba bisik-bisik, ada yang ketiga nggak diajak ngobrol, itu namanya bullying ya. Nah itu tolong dihindari ya, biar tidak menimbulkan konflik ya, oke? Ya, mengejek secara berulang ya, meskipun dalam bercanda ya itu dihindari ya teman-teman, mengejek secara berulang. Mempermalukan di depan kelompok, ya itu juga diperhatikan. Kita memberi nasihat itu ada adabnya ya teman-teman. Ada adab dalam memberi nasihat. Kalau bisa personal terlebih dahulu itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Jangan sampai mempermalukan orang lain meskipun dia salah gitu ya. Jadi ada adabnya. Adabnya dipanggil dulu secara empat mata, diajak ngobrol gitu ya, apa masalahnya. Kalau tidak bisa baru didiskusikan lebih jauh ya. Mungkin butuh bantuan, perlu didiskusikan ulang ya. Ya, menyebarkan gosip ya, itu juga salah satu bentuk bullying ya. Di sini ada yang suka gosip? Ya, kalau anak informatika hampir jarang ya biasanya gosip ya. Karena semuanya harus divalidasi pakai data ya. Anak informatika harus tabayunnya tinggi ya. Jadi harus memvalidasi informasi secara jernih ya. Jadi harus divalidasi. Jadi nggak ada itu gosip harusnya di anak informatika karena harus divalidasi dulu, benar nggak ini beritanya, gitu ya. Oke, memberikan julukan yang merendahkan ya. Ya ini jangan sampai ya teman-teman ya. Mohon dihindari. Kita di sini sama-sama ya, sesama manusia. Jadi kita saling menghargai ya. Nah, ya ini efeknya lumayan besar ya teman-teman, kelihatannya bercanda itu lucu ya. Tapi untuk sebagian orang ternyata candaan itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri, motivasi hingga kesehatan mental teman-teman ya. Jadi tidak jarang kasus yang masuk ke ULKT saat tidak jarang itu karena efek salah satunya adalah bullying. Dan bullying itu bisa mempengaruhi sampai jangka yang lama teman-teman ya. Jadi hati-hati, jangan sampai diri kita menjadi penyebab orang itu bermasalah gitu ya dalam dirinya ya. Seperti itu, jangan sampai ya. Yang penting kita bisa memberikan hal yang terbaik ya untuk teman-teman kita ya. Nah, selanjutnya ya, itu tadi bullying karena dalam kerja kelompok biasanya rentan sekali ada candaan ya. Nah, selanjutnya yang ini tidak kalah penting ya, di area kampus, di area luar kampus terkait dengan kekerasan dan pelecehan. Ya, mohon diperhatikan ya, baik laki-laki maupun perempuan, saya tidak membedakan karena beberapa kasus
itu ada gitu ya. Jadi tolong berhati-hati dan tolong waspada terhadap kekerasan dan juga pelecehan. Semua kasus terkait dengan kekerasan dan pelecehan di Brawijaya ini nanti pelaporannya itu langsung ke PPKPT teman-teman ya, di pusat melalui LKT di fakultas ya. Yang perilaku yang perlu diwaspadai ya teman-teman, komentar yang merendahkan. Hati-hati catcalling ya, catcalling, teman-teman yang mungkin terbiasa melakukan catcalling, hati-hati ya. Jangan sampai itu dilakukan ya, apalagi di tempat desa ya, di desa ataupun di tempat MMD nanti ya. Komentar yang merendahkan atau melecehkan, kontak fisik ya, kontak fisik yang tidak diinginkan, bahkan untuk sesama jenis. Oke ya. Oke, harus izin temennya dulu. Ya, contohnya misalnya, Mas siapa? Keihan. Ya, Ano. Ya, Keihan sama Ano. Ya, mereka mau berpelukan. Harus izin dulu. Harus izin dulu. Oke? Meskipun sesama laki-laki, ya harus melalui persetujuan. Oke ya? Kecuali sudah deket banget ya, kecuali sudah deket banget dan sudah kenal. Tapi kalau nggak kenal jangan sekali-kali tiba-tiba langsung berpelukan, oke ya? Oke. Kontak fisik yang tidak diinginkan, termasuk laki-laki ke perempuan, ya. Kalau misalkan ada teman perempuan yang sakit atau pingsan, usahakan yang menolong teman perempuan yang sama, maksudnya sesama jenis, ya. Kalau misalkan teman perempuan yang sakit tadi merasa tidak diterima, merasa tidak terima untuk diangkut ya saat itu sudah pelecehan. Oke ya, harap hati-hati ya teman-teman ya. Termasuk menepuk pundak. Halo bro, laki-laki sama perempuan hati-hati. Kontak fisik yang tidak diinginkan termasuk pelecehan, gitu ya. Baik. Nah, tekanan untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Ya, ini termasuk kekerasan ya. Jadi tekanan untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Sama mengabaikan batasan pribadi orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Allah masa gitu aja harus kayak gitu ya. Nah, itu jangan sampai mengabaikan batasan pribadi orang lain ya. Privacy orang lain, oke? Ya, jadi intinya hormati batasan dan konsen ya atau persetujuan. Oke, selanjutnya menjaga profesionalitas dalam relasi ya. Jadi selama kegiatan nanti usahakan bisa membangun relasi yang baik ya. Ya, ini adalah salah satu bentuk teman-teman untuk belajar juga membangun relasi yang baik, membangun relasi yang baru kayak gitu ya. Bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana komunikasi dengan lingkungan yang mungkin benar-benar baru buat kalian. Nah, itu ada adabnya ya teman-teman ya. Jangan pakai kata-kata, mohon maaf ya teman-teman, kalau yang terbiasa menggunakan kata-kata yang ada nama hewannya ya, tolong dihindari ya. Ya, oke. Ya, menjaga batasan yang sehat sama seperti yang tadi ya, menjaga privacy, konsen orang lain ya, menghormati pilihan dan perasaan orang lain, kemudian tidak mencampurkan konflik pribadi ya. Konflik pribadi dengan tugas kelompok ya. Ada yang pernah merasa ya, lagi berantem sama temennya, sama sahabatnya, tiba-tiba dia nggak mau ngerjakan tugas, bad mood, nggak boleh ya. Ya, moody, ya karena moody dia nggak mau ngerjakan apapun, nggak boleh ya. Kalau misalkan sudah timelinenya mengerjakan, deadline-nya seperti itu ya sudah dikerjakan ya. Menjaga profesionalitas ya dalam relasi dan juga menghindari apa teman-teman? Favoritisme dalam pengambilan keputusan ya. Subjektif ya. Kalau anak ilmu komputer harusnya nggak subjektif ya. Iya, objektif karena semuanya bisa iya, dihitung ya. Dihitung, divalidasi ya. Seperti itu. Jadi menghindari favoritisme dalam pengambilan keputusan ya.
Oke, logikanya main gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ini teman-teman ya. Ada pertanyaan yang saya mau tanyakan ya. Nanti yang bisa jawab atau mengutarakan salah satu aja maju ke depan ya. Nanti akan ada hadiah kecil dari Pak Pras ya. Di sana ya. Oke, 2 anggota kelompok memiliki konflik pribadi yang kemudian mempengaruhi komunikasi dalam pelaksanaan program kerja. Kira-kira apa dampaknya bagi tim? Siapa yang mau angkat tangan? Selain Kiki. Iya. Oke. Ada yang mau menyampaikan kira-kira kalau ada konflik antar anggota tim gitu ya, apa dampaknya gitu? Apa dampaknya kira-kira? Kalau kerja kelompok lah kayak gitu ya, apa dampaknya? Oke, silahkan sini. Iya. Dampak bagi timnya ada beberapa. Yang pertama pasti komunikasi di dalam tim itu cukup tanggung sehingga berdampak ke kinerja tim tersebut untuk MMD-nya. Lalu kurang maksimal dalam mengabdi untuk desa. Kurang bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Mbak silahkan ke Pak Pras ngambil. Silahkan ke Pak Pras. Ya, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan ya buat teman-temannya ya. Oke, baik. Tidak bisa komunikasi dengan baik pasti akan menghambat namanya kerja kelompok ya. Kalau menghambat kerja kelompok berarti apa? Merugikan orang lain ya. Merugikan orang lain. Ya, jangan sampai kita merugikan orang lain gitu ya. Intinya seperti itu. Sama seperti janjian tadi ya. Kalau sudah janjian tepat waktu jam segitu harusnya datang. Kayak gitu itu harus ditepati ya. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini nanti tinggal sedikit ya. Oh. Sudah ya. Oke. Baik. Ya, nah cara menjaga kesehatan mental sebaiknya seperti apa gitu ya. Nah itu, yang pertama kita jaga diri sendiri ya. Jaga diri sendiri dengan cara apa? Istirahat cukup. Di sini ada yang suka begadang? Sering nggak? Ya, istirahat yang cukup, makan yang teratur ya. Kalau mulai makannya nggak teratur, perlu diperhatikan ya. Kelola waktu dengan baik, itu kalau dari jaga diri sendiri ya. Itu kalau dari kesehatan mental di lapangan. Selain itu, tadi kita sudah bahas terkait dengan relasi atau hubungan yang sehat ya. Jadi komunikasi itu penting. Jangan melakukan silent treatment kepada teman kelompoknya, karena itu akan membahayakan gitu ya. Hindari asumsi. Nah, ada yang di sini senang berasumsi. Biasanya kalau sering berasumsi jatuhnya overthinking teman-teman ya. Belum tentu apa yang dipikirkan itu akan terjadi seperti itu. Belum tentu apa yang dipikirkan itu akan semengerikan itu gitu ya. Seperti itu. Jadi hindari asumsi. Pastikan, sekali lagi ya, pastikan bisa melakukan validasi tadi ya dari apa yang diterima. Nah, kemudian apa selanjutnya? Jadi jangan fokus pada masalah tapi fokus pada solusi ya, fokus pada solusi. Termasuk tadi ya, kalau misalkan lagi ngomongin masalah ya, fokusnya adalah bukan ngomongin temennya yang bermasalah, tapi fokusnya menyelesaikan masalah itu gimana gitu ya. Gitu. Oke. Jaga keseimbangan. Gak harus sempurna ya, gak harus sempurna ya. Kayak kalian dapat nilai A, gak perlu dapat nilai 100 ya. Gak perlu dapat nilai 90 untuk dapat nilai A. Ya, nilai 80,5 sudah dapat nilai A, kayak gitu ya. Dan gak perlu dapat IPK sampai 4 sampai lulus ya, kayak gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kita jaga keseimbangan aja gitu ya. Tapi kalau bisa 4 ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan menjadikan itu sebagai patokan yang harus dilakukan gitu ya. Akhirnya mengabaikan hal atau komponen penting lainnya. Ya, beri ruang untuk istirahat. Kalau capek istirahat ya jangan dipaksa ya. Saking kerja target gitu ya,
sampai lupa itu kesehatan ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai sering-sering kena asam lambung gitu ya, karena jarang istirahat dan makannya tidak teratur. Ya harapannya seperti ini untuk teman satu kelompok nanti bisa menjadi teman yang bisa saling peduli gitu ya. Ini sebenarnya nggak hanya di MMD aja, tapi di kelas juga gitu ya teman-teman ya. Jadi dikenali temennya yang sekiranya berperilaku tidak biasanya, ya itu tolong nanti didekati gitu ya. Tapi dengan izin ya, ada konsen tadi ya. Boleh nggak kayak gitu ya? Mendengarkan, kemudian divalidasi ya. Aku memahami kesulitanmu ya. Aku memahami bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah tepat. Aku memahami bahwa apa yang kamu lakukan itu memang, ya pokoknya jangan disalahkan dulu ya. Ya seperti itu ya. Meskipun itu nanti kita arahkan sama-sama ya. Didampingi itu maksud saya ya. Pokoknya jangan dibiarkan sendirian teman-teman. Ya, jangan dibiarkan sendirian, jangan dibiarkan diam tanpa kabar, gitu ya. Nah, kemudian hubungkan atau arahkan ke pihak yang bisa membantu dalam hal ini nanti ke dosen pembimbing lapang ya. Teman-teman kan punya dosen pembimbing lapang masing-masing. Nanti silakan diutarakan kesulitannya di saat itu gitu ya. Boleh ke dosen pembimbing akademiknya juga apabila berkenan. Oke. Nah, ini kita mendekati sesi akhir dari materi ya. Ya. Kapan sebaiknya mencari bantuan? Ya, kapan sebaiknya mencari bantuan? Ya, kalau misalkan merasa kayak gimana, dalam batasan yang seperti apa saya harus mencari bantuan? Yang pertama, ya, merasa stres atau burnout, ya, beberapa hari tidak kunjung sembuh, ya. Ada mahasiswa yang cerita misalnya, Bu, saya sudah 2 bulan ini, gitu ya, tidak bisa tidur nyenyak, ya. Jadi selalu menjadi kalong gitu ya. Kalau malam hari dia bangun, kalau pagi hari dia tidur kayak gitu ya. Nah itu kalau misalkan berlangsung dalam waktu yang lama, itu perlu cari bantuan segera ya, karena sebenarnya ada masalah, tetapi mungkin nggak tahu masalahnya apa ya. Yaitu harus cari bantuan. Sulit tidur terus menerus, sulit tidur sama tidur terus-menerus teman-teman ya. Jadi nggak bisa tidur sama selalu rebahan. Ya itu ya. Maksudnya dikit-dikit rebahan gitu ya. Terus seharian itu tidur terus. Nah itu juga masalah ya. Perlu cari bantuan juga ya. Ya, panik atau anxiety ya. Anxiety sampai gemetaran atau tremor ya. Itu ya. Misalnya menghadapi dosen tertentu gitu ya, dosen tertentu misalnya takut gitu ya, sampai cemas, gemetaran atau menghadapi hal yang tidak diinginkan saat MMD gitu ya, jadi anxiety atau gemetaran. Nah itu butuh bantuan teman-teman ya. Kalau sudah sampai gemetaran itu perlu ditindaklanjuti ya, cemas berat ya, anxiety. Konflik ya, termasuk konflik kelompok yang tidak selesai-selesai ya. Nanti program kerjanya nggak jalan, konfliknya mulek aja di situ gitu ya. Nanti silakan didiskusikan dulu dengan dosen pembimbing lapangnya. Jadi terbuka ya dengan dosen pembimbing lapang. Tadi kunci utama adalah komunikasi ya. Jadi nggak perlu nunggu masalah terlalu besar dulu baru ngomong. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan baik, mulai dari yang kecil, itu jauh lebih baik ya. Seperti itu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah mulai pengen menyakiti diri sendiri, nanti berarti perlu bantuan ya gitu ya. Kadang kalau orang sudah anxiety parah, menyayat diri itu nggak sakit teman-teman. Jadi kadang merasa benda yang digunakan untuk menyayat itu kurang tajam bahkan gitu ya. Sampai ngerasa nggak sakit karena sudah sakit sakit mentalnya, sakit hatinya itu tadi ya, sakit yang benar-benar sakit gitu ya, sampai sakit fisiknya nggak terasa gitu ya. Ya itu ya, kalau muncul keinginan seperti itu dengan kesadaran gitu ya, mungkin kalau dia nggak sadar, temennya yang tahu bisa melaporkan ya. Merasa tidak aman di lokasi MMD ya, itu ya, itu kalau muncul dari bantuan. Nah
Oke. Ya, gitu ya. Mungkin secara umum seperti itu ya. Secara teknis kami ULKT itu kerjasama ya dengan secara prosedural kita akan selalu kerjasama dengan KSP Pusat ya. Sama PPKPT teman-teman. Jadi kita tidak pernah menyelesaikan masalah sendirian ya. Di level ULKT fakultas ya kita akan selalu berkoordinasi dengan ULT KSP Pusat teman-teman ya, terutama untuk masalah yang case-nya berat. Apakah ini masalah mengandung akademik, apakah pribadi, apakah keluarga, kita akan berkonsultasi dengan pihak pusat seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, kurang lebih. Jadi sehat mental itu bukan berarti kita nggak pernah stres. Jadi kalau teman-teman tahu ada jenis stres juga, ada stres yang sehat dan ada stres yang negatif ya. Jadi kalau stres yang sehat itu ya udah kita stres aja, banyak tugas, habis itu ngerjakan lagi. Nah itu stres yang positif ya. Kalau stres yang negatif sudah arahnya sudah tadi yang butuh bantuan tadi ya, kayak gitu. Nah di sini silakan bagi teman-teman nanti kalau misalkan ada masalah, dan ini saya cukup apresiasi ya dari teman-teman dari tahun 2025 kan ke 2026 ini sudah mulai banyak mahasiswa yang aware dengan dirinya sendiri, dan saya cukup salut dengan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa tidur itu sudah mulai cari solusi kayak gitu. Dan tidak menyelesaikan solusinya sendiri. Nah itu yang bagus teman-teman ya. Jadi sudah mulai cerita ke orang yang tepat. Nah ini juga hati-hati teman-teman. Jangan sampai menceritakan ke orang yang tidak tepat. Ya. Hati-hati sama temennya sendiri juga hati-hati ya. Ya. Ya nanti untuk beberapa kasus tertentu itu bisa berbahaya ya. Pastikan temennya itu bisa dipercaya, intinya kayak gitu ya. Gitu. Oke, jangan sampai menimbulkan masalah baru ketika kita memilih teman yang tidak bisa dipercaya, gitu ya. Yang tahu kalian sendiri ya. Oke. Jadi nanti silahkan datang ke ke ULKT kalau misalkan ada yang dirasa nggak enak gitu ya. Nanti kita bisa hubungkan dengan dosen PA, tentunya dosen-dosen wali kalian gitu ya, akan mendampingi kalian sampai kalian lulus ya. Dukungan psikologis awal ya teman-teman ya. Meskipun di sini di ULKT itu dibekali oleh sertifikasi dan juga pelatihan-pelatihan, tapi kita tidak akan melakukan yang namanya diagnosis ya, diagnosis. Kita tidak akan melakukan itu ya, karena kita akan eskalasi nanti ke ULT KSP Pusat untuk didiagnosis, karena di sana terkumpul para psikiater dan juga psikolog dari universitas yang bisa dan siap membantu, gitu ya, jangan khawatir. Itu mungkin singkat. Nah, oke. Nah ini sekarang ada mini challenge ya. Bagi yang belum follow IG-nya ULKT, harap di follow sekarang, gitu ya. Oke, ya. Silakan isi link screening kesehatan mental. Nah ini coba ya. Cepet-cepetan aja nggak apa-apa ya, sesadar mungkin gitu ya. Kalau pengen tahu hasilnya nanti boleh main ke ULKT ya. Hasilnya gimana gitu ya, apakah ini hanya screening aja ya teman-teman, sifatnya bukan diagnosis ya. Screening kesehatan mental. Mungkin kalian pernah mengisi hal yang sama, tetapi biasanya dalam kurun waktu 6 bulan itu hasil itu ada perubahan biasanya ya. Seperti itu. Kalau dulu misalnya nggak stres, sekarang bisa terindikasi stres, itu bisa gitu ya. Ya, silakan diisi ya. Screening kesehatan mental ini akan dipantau oleh Pak Pras di sana, ya. Oke. Mas bisa, Mas Jonas. Iya, silakan diisi dulu. Oke. Ya, kemudian silakan follow dulu IG-nya ULKT, terus silakan pasang story. Ini 4 tercepat ya Pak ya. 4 tercepat silakan ke Pak Pras langsung ya. 4 tercepat silakan ke Pak Pras langsung. Jadi bikin story di IG terkait dengan kegiatan ini, terutama untuk mental health.
buktikan kalau kalian sudah mengisi form screening, buktikan sudah follow, dan kemudian ya tunjukkan story-nya ke Pak Pras ya. Oke. Ya, sambil menunggu ini ada pertanyaan dari teman-teman? Atau saya kembalikan lagi ke moderator? Ya. Perkenalkan, nama saya Jeraini Tiafani Simatupang. Saya dari Prodi PTI. Untuk pertanyaannya sendiri itu, saya izin tanya Ibu, bagaimana kita tuh bisa mengetahui kalau ternyata kita tuh udah ada penyakit mental? Soalnya kan kadang orang-orang itu sering ngerasa dia tuh nggak apa-apa, padahal ternyata itu ada efek stresnya sendiri, tapi dia suka nggak sadar sama dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, tidak banyak orang yang menanyakan itu soalnya ya, makanya saya apresiasi pertanyaannya Tia ya. Boleh sambil duduk nggak apa-apa Tia, silakan. Terima kasih. Nanti kalau ada mau feedback silakan ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sebenarnya itu mempunyai penyakit mental gitu ya? Sama kayak saya ya, saya juga nggak tahu sebenarnya saya ini saya atau enggak gitu. Ya, jadi kita nggak akan pernah tahu kalau nggak pernah melakukan yang namanya assessment gitu ya. Ya, tetap ada pemeriksaan secara profesional ya, dengan psikolog, dengan psikiater seperti itu untuk mengetahui bahwa kita itu sehat mental atau enggak kayak gitu. Kalau pengen tahu ciri-ciri khasnya bisa merujuk ke yang tadi ya, kayak misalnya tidurku itu sebenarnya sudah sesuai waktu apa belum. Biasanya kan kalau tidur normal itu 6 sampai 8 jam per hari. Ya, tidur yang sehat. Ya. Jadi tidak begadang dan paling maksimum itu jam 10 kayak gitu. Makan juga teratur dan masih enak gitu ya. Itu. Tapi kalau sudah mulai nggak teratur dan maunya cuma nasi aja atau nggak mau nasi yang biasanya suka nasi, nah itu juga mulai kayak gitu ya. Jadi ada beberapa indikasi yang kira-kira merasa itu berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya Mbak Tia ya. Jadi nanti kalau misalkan ini memerlukan bisa cerita ke kami di ULKT. Nanti dari ULKT kalau misalkan memang dibutuhkan untuk konseling ke psikolog di pusat UB, nanti kami arahkan ke sana gitu ya. Gitu, oke. Gratis ya. Oke, sebelumnya Bu Wita izin memperkenalkan, nama saya Fateh dari Prodi PTI. Nah, saya izin bertanya Bu, nanti kan selama di MMB itu kan kita sering kelompokan gitu ya Bu. Nah, kalau ada semisal ada case salah satu teman kita itu mungkin ada yang pernah anxiety atau mungkin penyakit yang terkait, mungkin langkah pertama kita sebagai mungkin misal ada case kalau salah satu teman kelompok kita itu punya latar belakang seperti mungkin anxiety atau penyakit terkait seperti itu, kita sebagai teman kelompok yang hitungannya paling dekat di situ, mungkin langkah pertamanya atau langkah terdekatnya itu bagaimana Bu ya? Biasanya kalau kita presentasi ya, dulu waktu zaman saya kuliah, waktu presentasi kalau bisa jangan ada yang tanya ya gitu ya. Tapi mulai saya S2, S3 ke atas, kalau bisa setiap saya presentasi harus ada yang tanya ya. Artinya dia peduli sama apa yang saya sampaikan gitu ya. Makanya saya terima kasih ya Mas Soto ya. Baik, sebenarnya langkah apa kalau misalkan di dalam MMD nanti gitu ya, saya ketemu satu tim dan kalau ketemu satu temen yang latar belakangnya itu ternyata dia punya anxiety yang parah, kami harus gimana gitu ya. Ya, yang jelas yang pertama didampingi gitu ya, tapi jangan terlalu kepo banget juga gitu ya Mas ya. Tadi memperhatikan konsen, kalau dia nggak nyaman jangan dilanjutkan gitu ya. Jadi diperhatikan dulu temennya itu tipenya seperti apa, kemudian didekati gitu ya. Nah kalau merasa sudah mengarah ke sesuatu yang membahayakan gitu ya, nanti Mas Fateh bisa cerita ke DPL gitu ya. Nanti dari DPL akan di forward ke pihak-pihak yang berkaitan seperti itu ya. Jadi akan dibantu seperti itu ya. Jadi jangan sampai menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya teman-teman. Sama seperti ini, barangkali nanti kalau di MMD teman-teman kalian barangkali ada teman yang gini teman-teman, Fateh, aku kok merasa ada bisikan-bisikan ya,
kayaknya aku disuruh loncat ini gimana gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada teman yang bilang seperti itu, langsung bilang ke DPL-nya, tidak usah ditanya temennya. Bisikan sing koyo apa iku? Jangan ditanya gitu ya. Ya, jangan ditanya. Jadi langsung aja diarahkan ke DPL-nya. Kemudian tidak usah melanjutkan pertanyaan itu, jadi dialihkan pertanyaannya ke yang lain. Hari ini kamu pengen makan apa? Kamu lagi suka apa? Gitu ya. Jangan dilanjutkan pertanyaan tentang bisikan-bisikan itu, oke? Oke ya, jangan dilanjutkan, ya. Oke, ya. Itu mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya Fatih ya. Nanti mohon bantuannya juga teman-teman, karena yang paling dekat dengan teman-teman mahasiswa juga teman-teman di tim kelompoknya kan ya. Jadi kita saling membantu, semoga nanti di sana semuanya aman, sehat, lancar, sukses gitu ya. Iya. Oke, baik. Saya serahkan ke. Oke, baik, untuk menutup acara pembekalan pertama pada hari ini. Selamat sore, jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di pembekalan kedua minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.